Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, karena kondisi pelaksanaannya yang menjadi cerminan pelaksanaan ibadah lain. Semua rukun Islam terwakili dalam sholat. Orang yang sholat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, berpuasa dengan tidak makan dan minum selama sholat, bersedekah dengan waktu, dan haji dengan menghadapkan wajah ke arah Baitullah. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka telah menegakkan agama. Dan barang siapa merobohkannya, maka telah merobohkan agama. Namun seperti kita sadari, kualitas sholat kita tidaklah stabil. Pasang surut, naik turun, sesuai dengan tingkat semangat kita atau kondisi kesehatan kita. Jika demikian halnya, mungkinkah agama kita harus roboh seiring dengan menurunnya kualitas sholat wajib kita? Tidak. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih mengasihi kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambal lubang-lubang yang mungkin timbul saat kita melaksanakan sholat wajib secara kurang sempurna. Allah masih memberikan kesempatan untuk menambalnya dengan melakukan sholat-sholat nawafil atau sholat tatawu atau sholat sunnah. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah yang maha agung dan maha perkasa berfirman kepada malaikatnya, sedangkan dia lebih tahu tentang apa yang ditanyakannya itu. Lihatlah sholat hambaku, apakah dia melakukannya secara sempurna ataukah ada yang kurang? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Sebaliknya, jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Jika dia memiliki sholat sunnah, Allah berfirman, tutuplah kekurangan yang ada pada sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Kemudian amalan lainnya juga akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada orang yang yakin bahwa sholat 5 waktunya dikerjakan secara sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk menghadirkan hati, juga kadang tidak tawadhu, tenang dalam sholat. Maka itulah manfaat sholat sunnah, yaitu akan menutupi kekurangan pada sholat wajib kita. Sholat sunnah akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ma'dan bin Abi Thalhah al-Ya'mari berkata, aku pernah bertemu dengan Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan kepadaku suatu amalan yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkanku ke dalam surga. Atau dia berkata, aku berkata pada Sauban, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dicintai Allah. Sauban diam, tidak menjawab. Ma'dan bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan Sauban pun masih tetap diam. Baru ketika ditanya untuk yang ketiga kalinya, dia berkata, aku pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat kepada Allah. Karena tidaklah engkau melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Kemudian lanjut Ma'dan, aku juga pernah bertemu Abu Darda radhiyallahu anhu dan menanyakan hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab dengan jawaban yang sama dengan yang diberikan Sauban kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi, memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat sunnah atau nawafil. Sholat nawafil juga akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu pernah berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Hadis riwayat Muslim.
Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Jadi jika seseorang yang rajin melakukan sholat sunnah, secara otomatis juga telah memperbanyak sujud. Selanjutnya, orang yang rajin melakukan sholat nawafil akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika sudah meraih cintanya, maka Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hambaku tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Tetapi hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memukul, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Nawafil adalah bentuk jamak dari kata nafilah, yang berarti tambahan. Solat nawafil berarti solat-solat selain solat fardu. Solat nawafil juga disebut dengan solat tatawwu atau sukarela, solat mustahab atau solat sunnah. Solat nawafil atau sunnah ada yang dilakukan untuk mengiringi solat-solat fardu. Terdiri dari 12 rakaat dalam sehari semalam, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Sedangkan solat nawafil atau sunnah selain yang mengiringi solat wajib atau rawatib, jumlahnya banyak sekali. Di antaranya adalah solat tahajud, solat witir, solat duha. Juga ada solat-solat nawafil atau sunnah yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, seperti solat sunnah wudhu 2 rakaat, solat sunnah istikharah 2 rakaat, solat sunnah nikah 2 rakaat yang dilakukan sebelum hubungan intim, dan solat hajat 2 rakaat yang dilakukan seseorang jika memiliki hajat tertentu. Juga ada solat-solat nawafil atau sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yaitu solat 2 hari raya, masing-masing 2 rakaat, solat istisqa 2 rakaat, solat gerhana matahari dan gerhana bulan, masing-masing juga 2 rakaat. Di samping itu masih ada solat-solat nawafil mutlak yang tidak terikat dengan jumlah rakaat dan boleh dilakukan kapan saja selain pada waktu-waktu yang dilarang atau makruh untuk melakukan solat. Wallahu a'lam. Solat nawafil atau sunnah yang bersifat khusus bisa kita lihat pada solat sunnah rawatib, yaitu solat sunnah yang mengiringi solat 5 waktu. Solat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum solat wajib disebut solat sunnah qabliyah, sedangkan sesudah solat wajib disebut solat sunnah ba'diyah. Di antara hikmah disyariatkannya solat sunnah qabliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan solat wajib. Perlu dipersiapkan seperti ini karena sebelumnya jiwa telah disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Agar jiwa tidak lalai dan siap, maka ada solat sunnah qabliyah lebih dulu. Sedangkan solat sunnah ba'diyah setelah solat wajib dilaksanakan untuk menutup beberapa kekurangan dalam solat wajib yang baru dilakukan. Karena pasti ada kekurangan dalam solat kita. Rasulullah SAW menjanjikan kepada orang yang rutin melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah bagaimana sikap orang-orang mulia yang mendengar hadis ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah, kemudian mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambasah yang mendengar hadis ini dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ummu Habibah. Amr bin Aus yang mendengar hadis ini dari Ambasah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ambasah.
Demikian pula An-Nu'man bin Salim mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amr bin Aus. Maksud sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari adalah seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Dari ke-12 rakaat sholat rawatib itu, sholat sunnah qabliyah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar merupakan sholat sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. 2 rakaat sunnah fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW sangat bersemangat melakukan sholat ini. Sampai-sampai ketika bepergian pun, beliau tetap melakukannya secara rutin. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi SAW tidak pernah memiliki perhatian terhadap sholat sunnah yang lebih besar daripada perhatiannya terhadap sholat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari. Sempurna. Sebaliknya jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Jika dia memiliki sholat sunnah, Allah berfirman, tutuplah kekurangan yang ada pada sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Kemudian amalan lainnya juga akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada orang yang yakin bahwa sholat 5 waktunya dikerjakan secara sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk menghadirkan hati, juga kadang tidak tawadhu, tenang dalam sholat. Maka itulah manfaat sholat sunnah, yaitu akan menutupi kekurangan pada sholat wajib kita. Sholat sunnah akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ma'dan bin Abi Thalhah al-Ya'mari berkata, aku pernah bertemu dengan Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan kepadaku suatu amalan yang karenanya Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke dalam surga. Atau dia berkata, aku berkata pada Sauban, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dicintai Allah. Sauban diam, tidak menjawab. Ma'dan bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan Sauban pun masih tetap diam. Baru ketika ditanya untuk yang ketiga kalinya dia berkata, aku pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Kemudian lanjut Ma'dan,
Aku juga pernah bertemu Abu Darda radhiyallahu anhu dan menanyakan hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab dengan jawaban yang sama dengan yang diberikan Sauban kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi, memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat sunnah atau nawafil. Sholat nawafil juga akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah SAW di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu pernah berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Kemudian mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Ambasah yang mendengar hadis ini dari istri Nabi SAW juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ummu Habibah. Amr bin Aus yang mendengar hadis ini dari Ambasah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ambasah. Demikian pula An-Nu'man bin Salim mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amr bin Aus. Maksud sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari adalah seperti yang disabdakan Nabi SAW. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Dari ke-12 rakaat sholat rawatib itu, sholat sunnah qabliyah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar merupakan sholat sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. 2 rakaat sunnah fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW sangat bersemangat melakukan sholat ini. Sampai-sampai ketika bepergian pun, beliau tetap melakukannya secara rutin. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi SAW tidak pernah memiliki perhatian terhadap sholat sunnah yang lebih besar daripada perhatiannya terhadap sholat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Jadi jika seseorang yang rajin melakukan sholat sunnah, secara otomatis juga telah memperbanyak sujud. Selanjutnya, orang yang rajin melakukan sholat nawafil akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika sudah meraih cintanya, maka Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hambaku tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Tetapi hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memukul, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Nawafil adalah bentuk jamak dari kata nafilah, yang berarti tambahan. Solat nawafil berarti solat-solat selain solat fardu. Solat nawafil juga disebut dengan solat tatawwu atau sukarela, solat mustahab atau solat sunnah. Solat nawafil atau sunnah ada yang dilakukan untuk mengiringi solat-solat fardu, terdiri dari 12 rakaat dalam sehari semalam, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh.
Sedangkan sholat nawafil atau sunnah selain yang mengiringi sholat wajib atau rawatib, jumlahnya banyak sekali. Di antaranya adalah sholat tahajud, sholat witir Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Karena kondisi pelaksanaannya yang menjadi cerminan pelaksanaan ibadah lain. Semua rukun Islam terwakili dalam sholat. Orang yang sholat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, berpuasa dengan tidak makan dan minum selama sholat, bersedekah dengan waktu, dan haji dengan menghadapkan wajah ke arah Baitullah. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka telah menegakkan agama. Dan barang siapa merobohkannya, maka telah merobohkan agama. Namun seperti kita sadari, kualitas sholat kita tidaklah stabil. Pasang surut, naik turun, sesuai dengan tingkat semangat kita atau kondisi kesehatan kita. Jika demikian halnya, mungkinkah agama kita harus roboh seiring dengan menurunnya kualitas sholat wajib kita? Tidak. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih mengasihi kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambal lubang-lubang yang mungkin timbul saat kita melaksanakan sholat wajib secara kurang sempurna. Allah masih memberikan kesempatan untuk menambalnya dengan melakukan sholat-sholat nawafil atau sholat tatawu atau sholat sunnah. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah yang maha agung dan maha perkasa berfirman kepada malaikatnya, sedangkan dia lebih tahu tentang apa yang ditanyakannya itu. Lihatlah sholat hambaku, apakah dia melakukannya secara sempurna ataukah ada yang kurang? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sholat duha. Juga ada sholat-sholat nawafil atau sunnah yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, seperti sholat sunnah wudhu 2 rakaat, sholat sunnah istikharah 2 rakaat, sholat sunnah nikah 2 rakaat yang dilakukan sebelum hubungan intim, dan sholat hajat 2 rakaat yang dilakukan seseorang jika memiliki hajat tertentu. Juga ada sholat-sholat nawafil atau sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat 2 hari raya, masing-masing 2 rakaat, sholat istisqa 2 rakaat, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, masing-masing juga 2 rakaat. Di samping itu masih ada sholat-sholat nawafil mutlak yang tidak terikat dengan jumlah rakaat dan boleh dilakukan kapan saja selain pada waktu-waktu yang dilarang atau makruh untuk melakukan sholat. Wallahu a'lam. Sholat nawafil atau sunnah yang bersifat khusus bisa kita lihat pada sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat sunnah qabliyah, sedangkan sesudah sholat wajib disebut sholat sunnah ba'diyah. Di antara hikmah disyariatkannya sholat sunnah qabliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan sholat wajib. Perlu dipersiapkan seperti ini karena sebelumnya jiwa telah disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Agar jiwa tidak lalai dan siap, maka ada sholat sunnah qabliyah lebih dulu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah setelah sholat wajib dilaksanakan untuk menutup beberapa kekurangan dalam sholat wajib yang baru dilakukan. Karena pasti ada kekurangan dalam sholat kita. Rasulullah SAW menjanjikan kepada orang yang rutin melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah bagaimana sikap orang-orang mulia yang mendengar hadis ini dari Rasul SAW. Istri Nabi SAW, Ummu Habibah,